Di tanah ini, kehidupan menulis kisahnya dengan sunyi. Rawa bukan sekedar hamparan lumpur, tapi juga ruang hidup yang menyimpan rasa, warisan, dan ketekunan manusia. Dari sini, para tetua Jering Pesisir belajar mencintai kehidupan. Pemirsa, kehidupan masyarakat Rambat berdampingan erat dengan rawa dan juga laut. Keterikatan antara keduanya menjadi sebuah kisah yang membentuk kehidupan masyarakat Jering Pesisir. Masyarakat Desa Rambat menjadi bagian dari komunitas suku Jering Pesisir, etnis Melayu tua yang tersebar di wilayah pesisir dan pedalaman Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Kehidupan masyarakatnya sangat terhubung dengan ekosistem laut dan juga rawa. Hal ini juga yang melatar belakangi lahirnya budaya dan warisan kearifan lokal bernilai tinggi. Dari rawa, mereka memetik kehidupan yang dikenal dengan rumbai. Daun pandan yang tumbuh liar di tanah basah dan menjadi awal dari cerita tentang kesabaran. Suku Jering yang ada di Desa Rambat ini diperkirakan itu mulai mendiami daerah Rambat ini sekitar tahun 1760-an, Pak. Itu bertepatan dengan masa pemerintahan Kesultanan Palembang. Ya, masa itu yang membuat gudang lah atau sejenis penyimpanan timah di sini, karena di sini dulu di zaman Kesultanan Palembang merupakan daerah tempat timah. Itu masa zaman VOC juga. Kalau jering sendiri itu sebenarnya adalah nama buah dari pohon jering. Itu suku jering itu tersebar di Kecamatan Simpang Teritip, Kecamatan Mentok, dan sebagian Kecamatan Kelapa juga ada di sana yang suku jering yang bertempat tinggal di ketiga kecamatan itu. Khusus untuk masyarakat Desa Rambat ya sangat tergantung sebenarnya untuk hasil dari hasil laut, hasil rawa atau sungai tadi ya, karena mayoritas penduduk di Desa Rambat ini bermata pencaharian sebagai nelayan ya. Kadang apabila tiba musim barat, nelayan-nelayan ini juga memanfaatkan ikan-ikan air tawar ya untuk dijual pasar. Harapan saya kepada anak cucu atau generasi muda ya, marilah kita sama-sama menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, terjaga dari pencemaran-pencemaran, supaya anak cucu atau generasi setelah kita masih bisa menikmati hasil-hasil alam yang ada di desa kita ini. Hamparan rumbai tumbuh subur di rawa Desa Rambat. Tanaman ini tergolong ke dalam jenis pandan rawa yang memiliki adaptasi ekologis tinggi terhadap lingkungan berair dan tanah berlumpur. Daun rumbai memiliki struktur serat panjang yang menjadikannya kuat, lentur, dan tahan lembab. Daun ini seolah menjadi harta tersembunyi sekaligus bahan baku alami untuk kerajinan anyaman. Kerajinan yang kini mulai menggeliat dan diminati karena nilai kedaerahannya yang tinggi. Nah pemirsa, ini dia salah satu ikan rawa yang ada di Desa Rambat yang nanti akan menjadi bahan utama dari kuliner penuh cita rasa khas Desa Rambat. Dan pastinya setelah ini pun kita akan membuat kuliner dan juga mencoba bagaimana rasa dari kuliner khas tanah Jering Pesisir. Kita lihat lagi yuk.
Ikan kihung atau dikenal juga dengan Bangkanensis merupakan salah satu potensi kekayaan hayati yang menjadi ciri khas perairan rawa di Desa Rambat. Ikan ini hidup di ekosistem rawa yang dipenuhi tanaman air dan lumpur alami. Di Desa Rambat, ikan ini menjadi salah satu sumber protein alami sekaligus penopang ekonomi masyarakat. Hal ini membuktikan jika rawa bagi masyarakat Rambat bukan sekedar genangan air, melainkan ruang untuk memberi, menjaga, dan menghidupi. Dari tangan-tangan terampil, rumbai berubah menjadi berbagai kerajinan unik, seperti tikar, tas, hingga hiasan rumah bernilai seni tinggi. Kekhasan anyaman masyarakat Jering Pesisir menjadi pembeda dari kerajinan anyaman daun pandan lainnya yang ada di Bangka Belitung. Setiap helai yang dianyam seolah menyimpan kisah tentang alam yang memberi dan manusia yang belajar menjaga. Pemirsa, dari karya ini kita akhirnya sadar bahwa alam yang memberikan bahan dan manusia yang mengenyam kehidupan. Dan tentunya dari daun rumbai yang sudah kita ambil di rawa tadi melahirkan karya yang penuh dengan makna. Dan pemirsa, dari setiap anyaman ini menyimpan kisah tentang kesabaran dan tentunya tentang menjaga tradisi dari warisan leluhur suku Jering Pesisir. Kalau ngambil itu kan kita di air, nah, sudah tuh diukur keinginan kita, nah, terus dibuang durinya, dijemur, diurut-urut kayak gitu, ada alatnya tuh. Nah, terus dianyam. Bahannya tuh kalau kami di sini manggilnya tuh kuang. Daun kuang. Nah, daun kuang. Daun dia tuh lebar. Sudah kita ambil, kita buang duri, nah, terus dipanggang pakai api. Nah, sudah dipanggang tuh ditumbuk supaya dia lembut. Nah, sudah ditumbuk tuh dibikin kayak gini. Nah, sesuai keinginan kita, mau besar kayak gini atau kayak gini, mau kecil. Direndam ke air 2 malam, sudah tuh dijemur sampai kering. Nah, baru siap dianyam gitu. Sebetulnya kalau yang ngajar saya nenek, bukan mama, tapi mama saya bisa. Nah, gitu. Tapi saya dari kecil ikut nenek. Nah, jadi kepandaian yang seperti ini nenek yang ngajar. Kalau suku Jering nih, kalau dibedakan dengan yang orang lain, saya juga kurang tahu. Cuman kalau yang anak suku Jering nih rata-rata sama deh tuh. Cuman kalau di tempat kami dengan di kampung-kampung lain tuh agak beda. Kalau di sini nih, kalau kita bikinnya nih, ini kita mau rapi gitu. Nah, kalau anyaman seperti ini, kita nyisipnya nih mau double gitu, supaya dia kuat, tahan lama. Nah, gitu. Pan saya sih kepinginnya jangan mati, gitu, mau berlanjut. Kalau ibu nggak bisa lagi, nggak kuat lagi, ibaratnya yang muda-muda, generasi muda harus belajar. Tetap yang ini, maksudnya jangan, tradisi ini jangan dimatikan, harus ada.
Maunya tuh turun-menurun kepada yang muda-muda gitu. Kalau bukan ke anak cucu saya, ke anak cucu yang lain gitu. Pokoknya supaya jangan matilah pokoknya. Menganyam daun rumbai bukan sekedar membuat kriya unik, melainkan tentang menjaga warisan budaya. Dengan tangan yang terampil, para pengrajin ini secara turun-temurun menyalurkan pengetahuan mereka tentang mengolah daun rumbai dan menjadikannya karya bernilai seni tinggi. Di tengah gempuran zaman modern, para maestro ini tetap teguh menjaga makna di setiap simpul anyaman. Bukan hanya agar kerajinan ini terus lestari, tapi juga agar generasi muda memahami bahwa budaya adalah akar yang membuat mereka tetap berpijak di tanah sendiri. Olahan ikan kihung menjadi salah satu potensi kuliner khas kebanggaan masyarakat Desa Rambat. Ikan ini tumbuh alami tanpa dibudidayakan. Keberadaannya menjadi hasil alam yang segar dan melimpah. Pengolahan ikan rawa ini dilakukan dengan penuh ketelatenan. Setelah dipanen dari dasar rawa, ikan akan dibersihkan untuk kemudian siap diolah menjadi masakan khas Desa Rambat. Ini ikannya. Oke, makasih banyak Bang ya. Ya. Oke, siap. Nah, pemirsa, setelah tadi kita mengambil ikan di rawa yang ada di sekitar tadi, sekarang saatnya kita mengolah ikan ini menjadi sebuah masakan khas dari Desa Rambat, yaitu gulai kuning ikan darat pucuk kelabeng. Nah, untuk masak ini saya ditemani dengan Ibu Sunanti, ya Bu ya. Oke Bu, kira-kira bahan apa aja nih yang dibutuhkan buat masakan ini? Lengkuas, kunyit, Oke, lengkuas, kunyit, sahang, terus ini sahang atau lada ya pemirsa. cabai, bawang, Oke, cabai, bawang, pakainya cuma bawang merah Bu ya? Oke. belacen. Oke, belacen atau Nek terasi. terutamakan gayam. Garamnya itu wajib ada nih. Ya, terus ini nih. Ciri khasnya pucuk kelabang. Iya, ini ciri khasnya dari masakan ini yaitu pucuk Kelabang. kelabang. Nah, ini fungsinya buat apa, Bu? Buat masam. Oh, ngasih rasa masam di masakannya geti ya. asam. Oh, oke, siap. Kalau gitu sekarang kita langsung masak aja, Bu ya. Oke. Ya, ikan kihung ini sangat bernilai bagi kami, masyarakat kami, karena kan istilahnya ikan kihung ini adalah salah satu sumber makanan kami juga ketika musim barat. Nah, kan kalau musim barat kan masyarakat Jering Pesisir ini itu nggak sedikit yang bisa melaut. Jadi kami larinya ke rawa-rawa. Kebetulan juga kalau musim Desember angin barat kan air rawa-rawa kan naik nih. Nah, jadi itulah salah satu tempat kami mencari untuk lauk pauk kami di rumah. Kami, masyarakat suku Jering Pesisir ini, biasanya kami menangkap ikan kihung itu dengan cara menajur. Nah, menajur itu bisa siang dan bisa juga malam. Selain itu juga kami bisa menggunakan bumbu dari rotan, bumbu dari bambu. Nah, itu masyarakat kami itu masaknya menggunakan salah satu rempah yang memang itu tumbuh di Rambat, yaitu namanya pucuk kelabang. Nah, pucuk kelabang ini nanti akan kami masak dengan ikan kihung dengan nama gulainya itu gulai kuning ikan darat pucuk kelabang. Nah, ini salah satu khas kami di sini yang bisa merubah ekosistemnya itu yaitu perambahan lahan, karena kan masyarakat kita sekarang banyak yang menggunakan lahan-lahan di rawa-rawa itu untuk perkebunan sawit dan lain-lain. Nah, jadi ekosistemnya ikan itu mulai menurun. Itu airnya kering kan itu. Ya, harapan saya itu ikan kihung ini terus lestari.
Karena kan selain kita yang menikmati, harus ada generasi lanjutan yang bisa menikmati dan mengenal ikan kihung ini, karena ikan kihung ini adalah salah satu ikan endemik yang ada di Bangka. Nah, selain itu juga kami dengan kawan-kawan itu menjadikan ikan kihung ini salah satu dijadikan objek wisata. Nah, biar wisatawan-wisatawan bisa untuk menikmati dan merasakan sensasi najur dan lain-lain dan ikan kihung ini. Itu saja. Rawa di Desa Rambat bukan hanya bentang alam yang menyejukkan, tapi juga sumber kehidupan yang tak ternilai bagi warganya. Dari lumpur suburnya tumbuh rumbai untuk bahan anyaman, dan dari airnya muncul ikan kihung yang menjadi sumber pangan serta kehidupan. Nah pemirsa, dari hidangan yang ada di hadapan saya saat ini, kita jadi bisa menikmati cita rasa Rambat yang jujur dan penuh makna. Namun lebih dari itu, tentunya kita akhirnya mengetahui terkait kearifan lokal yang ada di tanah Jering Pesisir. Lanjut makan lagi, Bu. Oke, jadi untuk dari pemerintahan Desa Rambat, terutama kepala desa kita sangat mendukung kegiatan di pesisir, yang mana di sini kita ada kegiatan gotong royong bersama kader di setiap hari Jumat. Kemudian kita ada kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata Jering Pesisir, yang mana di sini kelompoknya luar biasa sangat aktif. Program Pok Darwis Jering Pesisir itu yang pertama kita ada kegiatan gotong royong juga, kemudian kita ada kegiatan untuk pembuatan paket wisata. Yang pertama itu ada kita paket wisata snorkeling, ada kegiatan paket wisata mancing kebagan, kemudian ada kegiatan paket wisata makan malam, dan banyak lagi kegiatannya. Budaya Jering, suku Jering itu yang pertama itu karena ada kegiatan mancing, seperti mancing secara tradisional di rawa-rawa, kemudian kita ada suku Jering itu ada kegiatan mencari rumbai secara tradisional juga, dan membuat anyaman yang banyak macam. Jadi untuk kegiatan yang tadi itu berpengaruh untuk ekonomi masyarakat di Desa Rambat juga. Untuk masyarakat Desa Rambat itu kita bisa belajar seperti belajar menganyam yang sudah kita adakan, kemudian belajar memancing seperti belajar memancing tradisional. Kemudian untuk lingkungan kita bisa menjaga rawa yang di sekitar kita. Harapan kami yang pertama itu untuk generasi muda bisa lebih belajar lagi mengenai suku Jering Pesisir. Kemudian harapan kedua yang sangat besar yaitu semoga dari dinas kabupaten maupun provinsi bisa lebih mengenal desa kami, terutama di bidang pariwisata, kemudian membantu promosi kegiatan kami yang ada di Desa Rambat. Itu harapan yang kami inginkan. Terima kasih. Pemirsa, dari tempat ini akhirnya kita belajar bahwa makna kehidupan bisa tumbuh dari kesederhanaan. Seperti anyaman rumbai yang unik ini, ataupun dari olahan ikan yang khas, serta dari bagaimana hubungan manusia dengan alam.
Pemirsa, inilah Rawa Jaring, kisah tentang alam, budaya, dan syukur yang tak lesat.